Selamat siang teman-teman dan Bu Asia. Pada Selamat siang Bu Asia dan juga teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi chapter 5 mengenai Building Sustainable Mixed Infrastructure. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Syaidah Nurmilah, yang kedua ada Gina Salsabila, yang ketiga ada Andri Rahma Putri, yang keempat ada saya sendiri, Wina Wijayanti, yang kelima ada Anissa Suhartini, yang keenam ada Natasha Siva Hakeki, dan yang terakhir ada Dia Hatiani. Next. Baik, materi pertama yang akan dibahas di chapter ini mengenai Needs and the Environment. Saat ini bisnis elektronik terus mengalami perkembangan dari hari ke hari. Perusahaan tentunya melengkapi karyawan mereka dengan berbagai bentuk perangkat elektronik, mulai dari laptop, ponsel, hingga iPad. Hal ini tentunya bagus untuk mendukung kinerja perusahaan dan membuat perusahaan agar bisa tetap terhubung satu sama lain. Akan tetapi tentunya hal ini akan memberikan efek samping yang buruk terhadap lingkungan. Nah, kekhawatiran tentang efek samping ini telah membuat banyak perusahaan beralih kepada praktik ekologi yang dikenal sebagai MIS yang berkelanjutan. Nah, apa itu MIS yang berkelanjutan? MIS yang berkelanjutan adalah sesuatu yang menggambarkan produksi, pengelolaan, penggunaan, dan pembuangan teknologi dengan cara meminimalkan kerusakan lingkungan. Nah, salah satu bagian dari sustainability ini ada yang namanya komputasi bersih, yaitu mengacu kepada penggunaan, pembuatan, dan juga pembuangan produk teknologi dan peralatan komputer yang bertanggung jawab secara lingkungan. Nah, meskipun yang berkelanjutan ini bergantung atau mengacu kepada dampak lingkungan dari komputasi secara keseluruhan, komputasi bersih itu secara khusus lebih dikhususkan kepada produksi limbah yang ramah lingkungan. Lalu membangun infrastruktur yang berkelanjutan adalah inisiatif inti dari faktor penentu keberhasilan bagi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Karena itu sekarang ini banyak perusahaan yang berlomba-lomba ingin mengembangkan teknologi di perusahaannya yang berlandaskan pada MIS yang berkelanjutan. Nah, mungkin bisa next. Nah, berikut ini merupakan 3 tekanan mendorong infrastruktur MIS yang berkelanjutan. Yang pertama itu adalah peningkatan limbah elektronik. Limbah elektronik itu mengacu pada perangkat elektronik yang dibuang, usang, ataupun rusak. Nah, yang termaksud ke dalam limbah elektronik itu misalnya seperti CD, DVD, printer, terus telepon, iPod, dan perangkat keras dari komputer lainnya. Nah, jika limbah ini berakhir di tempat pembuangan sampah, tentunya akan menghasilkan zat-zat berbahaya dan juga beracun yang bisa terlarut ke dalam tanah, air, dan juga udara yang kita konsumsi. Nah, yang kedua ini ada yang namanya konsumsi energi yang meningkat. Konsumsi energi ini adalah jumlah energi yang dikonsumsi oleh proses dan sistem bisnis. Peningkatan besar dalam pengguna teknologi telah meningkatkan konsumsi energi secara signifikan. Energi ini dikonsumsi oleh komputer dapat menghasilkan sebanyak 10% dari jumlah karbon dioksida yang dihasilkan oleh sebuah mobil. Lalu yang terakhir ada peningkatan emisi karbon. Nah, emisi karbon ini termaksud karbon dioksida dan juga karbon monoksida yang dihasilkan oleh proses dan juga sistem bisnis. Saat ini gas rumah kaca yang utamanya dihasilkan oleh manusia kemungkinan besar bertanggung jawab atas peningkatan suhu iklim selama setengah abad terakhir. Sekian presentasi dari saya. Mungkin bisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Gina Salsabila. Nah, selanjutnya ada 3 komponen infrastruktur MIS yang berkelanjutan. Yang pertama ada grid computing. Jadi, grid computing adalah sekumpulan komputer seringkali tersebar secara geografis yang terkoordinasi untuk memecahkan masalah. Nah, jadi dengan grid computing ini,
Masalah itu dipecah menjadi beberapa bagian dan didistribusikan ke banyak mesin. Contohnya seperti gambar di samping. Nah, sehingga memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat daripada yang dapat terjadi hanya dengan satu sistem. Jadi umumnya komputer itu menggunakan 25% daya pemrosesannya. Nah, sisa 75%-nya itu dimanfaatkan oleh grid computing, sehingga bisa memecahkan masalah yang lebih kompleks dan lebih cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai virtualized computing. Jadi virtualization itu adalah menciptakan mesin virtual berganda dalam sebuah perangkat single computing. Dengan virtualisasi, komputer dapat menjalankan beberapa operation system atau OS bersama dengan beberapa aplikasi softwarenya pada waktu yang bersamaan. Virtualization adalah salah satu cara termudah dan tercepat dalam mencapai infrastruktur MIS yang berkelanjutan, karena bisa mengurangi konsumsi tenaga dan membutuhkan mesin yang lebih sedikit perawatannya. Nah, contoh analoginya adalah sebuah printer. Jadi, dulu kan printer hanya bisa mencetak tanpa fitur fax, fotokopi, atau yang lain-lain. Tetapi sekarang sudah terdapat printer yang memiliki semua fitur tersebut. Printer ini merupakan virtualized computer printer yang dapat berfungsi bermacam-macam dalam satu mesin fisik, sehingga mengurangi biaya, kebutuhan daya listrik, serta mengurangi juga daya dan mengurangi juga limbah elektronik. Next. Oke, selanjutnya, jadi virtualisasi dapat menguntungkan infrastruktur MIS yang berkelanjutan dalam banyak hal, seperti meningkatkan ketersediaan aplikasi yang dapat memberikan tingkat kinerja yang lebih tinggi, lalu meningkatkan efisiensi energi dengan membutuhkan lebih sedikit perangkat keras untuk menjalankan banyak sistem atau aplikasi. Yang ketiga, meningkatkan kegunaan perangkat keras dengan menjalankan beberapa sistem operasi pada satu komputer. Next. Nah, biasanya komputer itu kan didesain untuk menjalankan satu OS, maksudnya satu aplikasi dalam sebuah OS. Nah, hal ini biasanya membuat komputer menjadi underutilized. Nah, virtualisasi ini memungkinkan beberapa komputer virtual ada pada satu mesin komputer yang memungkinkan untuk berbagi sumber daya seperti memori dan ruang hard disk untuk menjalankan aplikasi yang berbeda dan bahkan sistem OS yang berbeda pula. Contohnya adalah MacBook yang dapat menjalankan OS Apple dan Windows PC dengan menggunakan software virtualisasi. Nah, ada 3 kategori dasar virtualisasi. Yang pertama adalah virtualisasi penyimpanan, yang menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan jaringan sehingga tampak seperti perangkat penyimpanan tunggal. Lalu ada virtualisasi jaringan yang menggabungkan jaringan dengan membagi bandwidth yang tersedia menjadi saluran independen yang dapat ditetapkan secara real-time ke perangkat tertentu. Yang terakhir ada virtualisasi server yang menggabungkan sumber daya fisik seperti server, prosesor, dan sistem operasi dari aplikasi. Sekian dari saya, Natasha Shifakeki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan virtual data centers. Melanjutkan materi virtualized computing sebelumnya, terdapat juga yang dinamakan pusat data atau data center, yang merupakan sebuah fasilitas yang digunakan untuk menampung sistem informasi, manajemen, dan komponen terkait, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan. Jumlah data yang disimpan oleh pusat data telah bertambah secara signifikan selama beberapa tahun terakhir karena ketergantungan kita kepada informasi juga meningkat. Contoh dari pusat data itu adalah lokasi pusat data Google, Microsoft, Amazon, dan Yahoo yang terletak di sepanjang area Sungai Columbia, United States. Nah, di area ini tuh setiap perusahaan bisa mendapatkan keuntungan, mulai dari tanah yang terjangkau, akses internet yang berkecepatan tinggi, juga banyaknya air untuk pendinginan, dan listrik yang murah.
Namun, dalam hal lokasi pusat data juga perlu memperhatikan konsep keberlanjutan lingkungan dengan cara yang pertama yaitu mengurangi emisi karbon, mengurangi konsumsi dengan cara mengurangi konsumsi energi. Yang kedua yaitu mengurangi ruang lantai yang dibutuhkan. Artinya yaitu menyimpan lebih banyak informasi di ruang yang lebih sedikit atau area yang lebih sedikit. Kemudian memilih lokasi geografis yaitu dengan memperhatikan sumber daya yang murah, bersih, dan tersedia. Next. Selanjutnya ada cloud computing, yaitu sebuah modal untuk memungkinkan adanya akses jaringan yang nyaman dan sesuai permintaan ke kumpulan bersama sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi dan dengan cepat disediakan dan dirilis dengan upaya manajemen minimal atau interaksi penyedia layanan. Atau secara ringkas, cloud computing itu merupakan teknologi yang menjadikan internet itu sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Nah, cloud computing ini memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna juga untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Contoh dari cloud computing yaitu ada seperti iCloud, Google Drive, dan OneDrive. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Nisa, saya akan melanjutkan presentasi dari Andri. Jadi di sini ada cloud computing advantages. Yang pertama itu ada accessibility. Accessibility di sini itu berarti sistem dapat memastikan setiap penggunanya dapat mengakses sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Lalu yang kedua ada availability, yang artinya sistem dapat beroperasi meski dalam zona waktu yang berbeda. Lalu yang ketiga ada scalability, yang artinya sistem dapat diperbesar sesuai kebutuhan. Nah, yang keempat ini ada backup atau recovery. Artinya itu di sini sistem mencadangkan dan menyimpan data di remote server. Lalu yang kelima yaitu capacity on demand. Sistem dapat menambah kapasitas penyimpanan dan juga processing power sesuai kebutuhan. Nah, yang keenam itu advantage-nya berupa portability, di mana sistem dapat diakses melalui berbagai platform. Lalu yang ketujuh ada reliability, yang artinya sistem dapat menampilkan informasi secara akurat. Lalu yang kedelapan ada flexibility, yang artinya sistem dapat diakses menggunakan perangkat apapun yang mendukung web. Dan yang terakhir ada cost saving, yaitu cloud lebih murah daripada menyiapkan IT infrastructure sendiri. Next. Nah, di cloud computing ini ada multi-tenancy. Multi-tenancy ini di mana satu sistem melayani banyak konsumen. Berbanding terbalik dengan single tenancy di mana satu sistem hanya untuk satu konsumen saja. Di cloud computing juga ada cloud fabric, yaitu software yang memungkinkan kita untuk mendapat keuntungan dari cloud computing. Selanjutnya ada cloud fabric controller. Cloud fabric controller ini merupakan orang yang memonitor dan menyediakan sumber daya cloud. Ibaratnya tuh ini kayak server administrator di sebuah perusahaan. Cloud Fabric Controller ini menyediakan resources, menyeimbangkan loads, mengatur servers, mengupdate sistem, dan memastikan seluruh lingkungan tersedia dan beroperasi dengan baik. Jadi, controller inilah yang membuat data dan aplikasi di cloud menjadi accessible, available, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada cloud applications. Yang pertama ada box.com. Jadi box ini seperti folder file yang dapat diakses oleh semua gadget atau device. Jadi cara ngegunainnya itu kita cukup drag filenya ke box.com dan kita bisa langsung akses folder itu dari mana aja. Yang kedua ada Chatter atau chatter.com. Chatter ini pada dasarnya adalah in-house social network. Jadi di Chatter ini kita bisa berbagi file, kolaborasi mengerjakan proyek, mengajukan pertanyaan, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada Evernote. Di evernote.com ini kita dapat membuat catatan dengan lebih mudah. Evernote menyediakan layanan online sticky notes, scribbled on notepads, dan sebagainya.
Lalu yang keempat ada Google Apps. Jadi di Google Apps ini kita bisa bikin dokumen, terus spreadsheets, slides, dan masih banyak lagi. Jadi dengan Google Apps ini kita udah nggak perlu banget lagi untuk pakai Microsoft. Nah, terus di Google Apps juga kita bisa kolaborasi sama teman-teman kita juga. Sekian presentasi dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Dia Febriani, akan melanjutkan presentasinya. Kita masih akan membahas tentang contoh-contoh aplikasi yang menggunakan cloud computing. Yang pertama adalah MailChimp, di mana mereka menyediakan layanan publishing yang memungkinkan sebuah bisnis berskala apapun, baik besar maupun kecil, bisa mendesain dan mengirim email promosi mereka. Nah, untuk lihat traffic-nya sendiri itu bisa dilihat dari Google Analytics. Yang selanjutnya adalah Moo, di mana mereka menyediakan layanan desain dan percetakan business cards, postcards, dan mini cards. Nah, yang ketiga adalah Outright, yaitu aplikasi keuangan berbasis cloud computing yang membantu pembukuan keuangan bisnis kecil. Jadi mulai dari pengelolaan ke transaksi, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada Muzi, yaitu layanan pencadangan dokumen dari komputer atau server secara online. Jadi kita tinggal menghubungkan akun kita di komputer, lalu setiap file yang kita buat di komputer akan langsung tersimpan di Muzi. Nah, yang selanjutnya ada QuickBooks, yaitu layanan akuntansi online seperti Outright. Dan lalu ada Skype, yaitu layanan komunikasi berbasis teks, suara, atau video secara gratis dan online. Dan yang terakhir ada Toggle, yaitu layanan penjadwalan tugas. Ini seperti kita menggunakan Gantt chart, tapi bisa diatur waktunya. Jadi bisa dilihat berapa lama kita mengerjakan tugas itu, bisa dilihat kapan kita harus menyelesaikannya, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya terdapat karakteristik cloud computing. Yang pertama ada on-demand self-service, yaitu pengguna hanya akan menggunakan dan membayar layanan yang mereka butuhkan, kapanpun, dimanapun, dan siapa saja bisa menggunakannya. Yang kedua adalah broad network access, di mana semua device kita yang kita miliki selama dihubungkan dengan akun yang kita miliki, itu bisa mengakses data dari cloud computing tersebut. Nah, yang ketiga ada multi-tenancy, di mana banyak orang bisa memakai fasilitas tersebut secara bersama-sama. Yang keempat ada rapid elasticity, di mana ukuran kapasitas penyimpanan dan komputer berubah sesuai kebutuhan kita dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya untuk menyediakan banyak ruang penyimpanan gitu dari pertama, tapi ternyata kita pakainya cuma sedikit, jadinya lebih menghemat biaya. Terus yang terakhir ada measured service, di mana pengguna bisa memantau penggunaan penggunaan daya kapasitas dan transaksi yang terjadi. Next. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa jenis-jenis dari lingkungan cloud computing. Yang pertama ada public cloud, di mana komputasi awan ini berskala masif yang dapat digunakan banyak orang bersamaan, dan penggunanya hanya membayar layanan yang mereka gunakan. Contohnya adalah Google Cloud. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Dia, saya Syaida akan melanjutkan presentasinya. Yang kedua ada private cloud. Nah, jadi private cloud ini hanya melayani satu pelanggan atau satu organisasi, yang mana kita bisa menemukan cloud ini ditaruh di lokasi pelanggan ataupun di luar lokasi pelanggan. Private cloud adalah solusi optimal untuk organisasi seperti pemerintah yang punya masalah keamanan data tinggi dan harus menghargai privasi informasi.
Tapi private cloud ini jauh lebih mahal dibandingkan public cloud karena biayanya itu tidak dibagi ke banyak pelanggan. Sebab tadi sifatnya yang private hanya untuk satu pelanggan khusus. Lalu selanjutnya ada community cloud yang melayani komunitas tertentu dengan model bisnis umum, persyaratan keamanan, dan pertimbangan kepatuhan. Biasanya community cloud ini muncul di industri yang sangat diatur seperti layanan keuangan dan perusahaan farmasi. Lalu yang terakhir ada hybrid cloud yang mencakup 2 atau lebih private cloud, public, atau community. Tetapi setiap cloud yang bercampur ini tuh tetap terpisah dan hanya dihubungkan oleh teknologi yang mana memungkinkan setiap cloud punya portabilitas data dan aplikasi. Misalnya, perusahaan menggunakan cloud pribadi untuk aplikasi penting yang memelihara data sensitif dan juga perusahaan punya sisi cloud public untuk aplikasi data yang tidak sensitif. Penggunaan private cloud dan public secara bersamaan ini adalah contoh dari hybrid cloud. Next slide, please. Sekarang kita bakal bahas tentang utility computing yang menawarkan model pay per use revenue mirip dengan layanan seperti ketika mengisi bensin atau ketika menggunakan listrik. Terdapat beberapa jenis implementasi dari utility cloud computing ini. Yang pertama adalah infrastructure as a service atau IaaS. Nah, jadi si IaaS ini menawarkan perangkat keras komputer dan peralatan jaringan dengan basis pay per use. Dengan IaaS, pelanggan menyewakan perangkat keras dan menyediakan aplikasi atau program khusus sendiri. Pelanggan IaaS menghemat uang dengan tidak harus menghabiskan banyak modal untuk membeli server yang mahal. Yang mana ini jadi keuntungan bisnis mereka. Bisa menggunakan harga yang murah tetapi bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan lainnya. Biasanya sistem pembayarannya adalah dibayar berdasarkan penggunaannya, seberapa banyak perusahaan menggunakan data tersebut. Sistem seperti ini dikenal sebagai dynamic scaling, di mana infrastruktur MIS dapat secara otomatis ditingkatkan atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah, contoh dari penerapan IaaS ini adalah Amazon. Lalu selanjutnya adalah software as a service atau SaaS. Nah, jadi SaaS ini menawarkan aplikasi dengan basis pay per use. Keuntungan yang ditawarkan oleh SaaS yang paling menonjol adalah untuk menghemat biaya. Karena perangkat lunak yang berbasis pembayaran ini berdasarkan penggunaan, jadi perusahaan itu bisa mendapatkan manfaat langsung dengan cara mengurangi pengeluaran modalnya. Contoh dari penerapan SaaS ini adalah Salesforce.com, sebuah aplikasi yang digunakan untuk melacak penjualan, mengetahui prospek penjualan, dan juga perusahaan dapat melakukan forecasting. Lalu selanjutnya adalah Platform as a Service atau PaaS, yang mendukung penyebaran seluruh sistem termasuk perangkat keras, jaringan, dan aplikasi yang menggunakan model pendapatan bayar per penggunaan. PaaS itu jadi solusi sempurna untuk bisnis karena meneruskan ke penyedia layanan dan juga kita bisa membeli, mengelola, dan memelihara perangkat lunak pengembangan web. Dengan PaaS, maka dilakukan pengembangan, penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan yang seluruhnya berbasis di cloud dan dilakukan oleh penyedia dari PaaS ini sendiri. Sehingga memungkinkan perusahaan itu untuk fokus pada sumber daya inti lainnya. Nah, PaaS ini membantu perusahaan untuk meminimalkan biaya operasional dan juga meningkatkan produktivitas dengan menyediakan hal-hal berikut yang mana bisa dilakukan tanpa investasi di muka. Nah, apa sih hal-hal berikut yang dimaksud? Jadi, kita bisa meningkatkan keamanan, lalu kita bisa mengakses informasi di mana saja dan kapan saja, bisa melakukan manajemen informasi yang terpusat, lalu bisa berkolaborasi dengan mudah antara perusahaan dengan mitra, antara perusahaan dengan pemasok, dan perusahaan dengan pelanggan, serta yang terakhir adalah meningkatkan kecepatan ke pasar dengan biaya yang jauh lebih rendah ketika menggunakan PaaS ini. Next slide. Terima kasih Syaida atas presentasinya. Baik, perkenalkan nama saya Wina. Untuk analisis kasus yang kami gunakan pada contoh kali ini yaitu Google Cloud. Next. Google telah menetralkan semua emisi karbon mereka sejak didirikan pada tahun 1998 dan mencocokkan 100% konsumsi listrik mereka dengan pembelian energi terbarukan sejak tahun 2017. Termaksud diantaranya adalah listrik untuk menjalankan Google Cloud.
Nah, Google adalah cloud pertama yang meluncurkan skor energi bebas karbon untuk wilayah Google Cloud mereka, guna membantu pengguna atau user untuk memilih lokasi dengan emisi karbon yang lebih rendah. Google untuk menjalankan usahanya ini menggunakan kembali materi yang mereka pakai secara berkali-kali, memperbaharui dan memproduksi ulang perangkat keras untuk mengurangi jumlah limbah yang mereka hasilkan, dan menemukan opsi pembuangan yang lebih baik, seperti diantaranya daur ulang dan penjualan kembali. Nah, Google adalah salah satu perusahaan pembeli energi terbarukan terbesar yang ada di dunia. Google berusaha keras untuk membeli dari proyek-proyek yang baru di jaringan, yang akan menggantikan serta mengurangi jumlah energi tak terbarukan di jaringan itu. Untuk tujuan penulisan analisis kami itu diantaranya yang pertama, mengidentifikasi cara agar Google dapat berkembang dalam hal sumber daya komputasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada perangkat keras dan juga konsumsi energi. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana Google dapat menciptakan pusat data yang pintar tetapi juga efisien. Oke, selanjutnya mengenai teori terkait. Jadi teori yang terkait yang pertama itu ada cloud computing. Jadi seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, cloud computing ini adalah sebuah model yang untuk memungkinkan adanya akses jaringan kumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi dengan cepat, serta disediakan dan dirilis dengan upaya manajemen minimal atau interaksi penyedia layanan. Nah, kami juga mengaitkan kasus ini dengan teori sustainable myth, di mana produksi, pengelolaan, penggunaan, dan pembuangan teknologi diusahakan berlangsung dengan tujuan untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Seperti yang sudah dibahas tadi, hal ini digalakan karena MIS dapat memberikan dampak lingkungan seperti emisi karbon, peningkatan energi konsumsi, dan meningkatnya limbah elektronik. Nah, salah satu langkahnya adalah komputasi bersih, yaitu sebuah bagian dari MIS yang bertanggung jawab secara lingkungan. Salah satu usahanya adalah menggunakan limbah elektronik secara daur ulang, dan hasil produknya salah satu produk yang dihasilkan dengan mendaur ulang limbah elektronik adalah Green Personal Computer atau Green PC. Selanjutnya, saya Gina Salsabila akan melanjutkan presentasi. Kita masuk ke pembahasan dari Google Cloud Environment. Yang pertama, ada Google telah mengembangkan metrik baru yang tersedia untuk umum atau untuk publik yang memberikan indikasi seberapa bersih wilayah cloud perusahaan di seluruh dunia, yaitu nama metriknya adalah CFE atau Carbon Free Energy. Nah, untuk Google Cloud sendiri telah menyediakan jasa untuk customer-nya dalam memilih area Google Cloud dengan emisi yang rendah. Maksudnya itu adalah untuk menjalankan Google Cloud tentunya dibutuhkan listrik. Nah, jadi listrik ini yang mengeluarkan emisi karbon dari si pembangkit listrik. Nah, dari pembangkit listrik ini, hasil emisi karbonnya bisa bervariasi, ada yang sedikit, ada yang banyak, dan itu tergantung tadi yang pertama, si pembangkit listriknya, dan yang kedua, kapan kita mengkonsumsinya. Nah, untuk itu, Google Cloud menyediakan jasa ini. Kenapa Google Cloud sangat berusaha untuk menyediakan jasa ini? Karena Google itu mempunyai goals untuk mengalihkan konsumsi energinya menjadi konsumsi energi bebas karbon di tahun 2030. Dan ini itu mereka goals-nya mencapainya setiap jam dan setiap tempat. Maksudnya seperti yang tadi saya jelaskan, setiap jamnya itu adalah konsumsi listrik itu berbeda-beda setiap jamnya dan berbeda-beda juga di setiap pembangkit listrik. Seperti itu. Jadi Google Cloud ini ingin mengajak customer-nya untuk peduli kepada carbon footprint yang ditimbulkan dari di mana lokasi aplikasinya berada. Nah, yang kedua,
Google Cloud menanamkan prinsip circular economy ke dalam infrastruktur cloud dan proses manajemen server, yaitu menggunakan kembali material beberapa kali, memperbarui dan memproduksi ulang perangkat keras untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan, daur ulang, dan penjualan kembali. Nah, yang kedua ini merupakan langkah Google Cloud untuk mengurangi limbah elektronik atau e-waste. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Anissa akan melanjutkan presentasi dari Gina. Nah, jadi Google Cloud ini merupakan salah satu praktik dari Sustainable MIS. Saat ini Google adalah perusahaan pembeli energi terbarukan terbesar di dunia. Google menyatukan praktik, kemitraan, dan produknya di sekitar satu misi, yaitu mendorong keberlanjutan dalam skala besar. Nah, di tahun 2018, Google mengalihkan 87% limbahnya dari operasi pusat data global Google dari tempat pembuangan sampah dengan cara memperbarui lagi atau refurbish. Nah, di websitenya juga dikatakan bahwa Google juga menambahkan fitur ke produk inti mereka yang akan membantu orang-orang untuk mengurangi jejak lingkungan mereka. Lalu selanjutnya, jadi selama 10 tahun terakhir ini, mengurangi penggunaan energi ini sudah menjadi fokus Google. Nah, adapun upaya Google untuk mengurangi penggunaan energi antara lain dengan membuat server yang super efisien, lalu menemukan cara yang lebih efisien untuk mendinginkan pusat data Google, dan juga berinvestasi besar-besaran dalam sumber energi ramah lingkungan. Google ini kan sebenarnya bukan satu-satunya operator pusat data di dunia, tetapi tidak banyak operator pusat data yang diberdayakan oleh energi terbarukan seperti Google. Nah, Google ini punya artificial intelligence namanya DeepMind. Dengan DeepMind AI ini, Google dapat menggunakan machine learning untuk mengonsumsi lebih sedikit energi. Machine learning Google ini dapat secara konsisten mencapai pengurangan 40% dalam jumlah energi yang digunakan untuk pendinginan, yang setara dengan pengurangan 15% dalam keseluruhan overhead power usage effectiveness. Sehingga dari analisis kasus tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Google adalah cloud pertama yang meluncurkan skor energi bebas karbon untuk wilayah Google Cloud dalam rangka membantu pengguna memilih lokasi dengan emisi karbon yang lebih rendah. Hal tersebut berarti Google berusaha untuk menerapkan Sustainable MIS dengan cara pertama carbon emission-nya, mereka mengembangkan matriks carbon free energy dan juga customer bisa memilih area cloud yang rendah karbon. Terus dari bentuk e-waste-nya, mereka menerapkan prinsip circular economy dalam bisnisnya untuk mengurangi jumlah limbah. Dan yang terakhir dari energy consumption-nya, mereka memiliki DeepMind AI untuk mengonsumsi lebih sedikit energi. Baik, berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh Syaida, saya Andri akan mencoba memberikan saran untuk Google. Nah, setelah berdasarkan pembahasan kasus Google tadi, jadi kita ketahui bahwa Google dalam pembangunan pusat datanya itu yang ditujukan untuk mendukung penelusuran online, iklan web, dan layanan cloud-nya tadi ini menggunakan miliaran galon air. Nah, kenapa menggunakan miliaran galon air ini? Karena galon-galon air ini itu digunakan sebagai bentuk pendinginan untuk unit pemrosesan yang mudah memanas tadi. Nah, maka itu Google juga perlu mempertimbangkan penentuan lokasi dan kuantitas penggunaan air yang merupakan salah satu sumber daya publik yang terbatas. Kurang lebih sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Untuk pertanyaan bisa disampaikan nanti. Terima kasih.